anak-anak semuanya. Gimana kabarmu hari ini? Kemarin, apakah kalian sudah melihat video tentang pembahasan bagian pertama untuk latihan soal nomor 1 sampai dengan nomor 10? Hari ini kita akan membahas latihan soal nomor 11 sampai 20. Simak pembahasannya. Nanti kalian bisa belajar di rumah agar ulanganmu bisa kamu kerjakan dengan baik. Kamu juga dibantu dalam memahami soal-soalnya. Yuk, tetap simak video pembelajaran hari ini ya. Kita mulai ya. Soal yang pertama. Soal yang pertama ini kita akan membahas tentang kedua bilangan di bawah ini jika dikurangkan hasilnya adalah kan 3,4 akan kita kurangkan dengan 0,8. Kita susun pendek ke bawah. Perhatikan 3,4 kemudian kita kurangkan 0,8. Kita kurangi, perhatikan videonya. Di situ terlihat bahwa penyusunannya sudah sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi ketika anak-anak mengurangkan, anak-anak perlu menyusun sesuai nilai tempatnya agar bisa dikurangi dan hasilnya benar. Lihat contohnya ya. Kemudian kita kurangkan, simak. Di situ 4 kurangi 8 pasti tidak bisa, sehingga kamu harus meminjam angka yang ada di depannya. Jadi kita coret, kita pinjam jadi 2, 14, kita kurangkan, hasilnya 6. Kemudian 2 dikurangi 0, hasilnya. Jadi 3,4 dikurangi 0,8 hasilnya 2,6. Seperti itu. Selanjutnya nomor ini soalnya. Perhatikan ya. Untuk nomor 12 soalnya di situ sudah disusun 42,63 kita apakan ya ini ya, kita lihat dulu ya. Dikurangi dengan 28,74. Kurangi mulai dari belakang. Mudah bukan? Perhatikan ya. Pengurangannya silahkan anak-anak bisa mengurangi dengan cara pinjam kalau tidak bisa dengan bilangan di depannya. Seperti mulai dari belakang itu 3 kurangi 4 tidak bisa, maka anak-anak harus pinjam angka depannya. Kita coret 6. Pinjam 1 jadi 5. Kemudian 1 yang dipindahin tadi pindah ke situ. Seperti angka 13 dikurangi 4 hasilnya 9. Nah, kemudian 5 nggak bisa, pinjam lagi. Pinjam angka 2. 2 dicoret hasilnya 1. 1 dituliskan dulu, kemudian 15 kurangi 7 hasilnya 8. 1 tidak bisa dikurangi 8, maka harus pinjam lagi. Kita coret, lihat ya, di situ kelihatan kan? Nah, 11 kurangi 8 hasilnya 3. Kemudian yang terakhir 3 kurangi 2 sama dengan 1. Jadi untuk nomor 12 hasilnya adalah 13,89. Seperti itu. Udah ya. Sekarang kita lanjut untuk nomor 13. Hasil dari 8,76 kurangi 2,09 ditambah 1,75 adalah, perhatikan, dalam soal berikut ada 2 operasi hitung, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Maka kita harus kerjakan satu persatu. Ya, perhatikan. Kita susun ke bawah.
Kita kurangi dulu ya. Kalau tidak bisa, berarti pinjam angka depannya. Pinjam, karena nggak bisa ya, 6 kurangi 9, 11 kurangi 9, 7. Kemudian 6 kurangi 0 bisa. Hasilnya 6, tulis. Kemudian 8 kurangi 2, bisa. Nah, tapi ingat, ini belum selesai. Maka setelah ini kita pindah, kemudian kita akan jumlahkan. Ya, susun. Penyusunannya ingat ya, harus sesuai dengan tempat. Mulai dari belakang kita operasikan. 7 tambah 5, hasilnya 12. Tulis 2, nyimpen 1. Ya, ingat ya. Kemudian 1 tambah 6 tambah 7, hasilnya 14. Tulis 4, nyimpen 1. Selanjutnya 1 tambah 6 tambah 1, hasilnya 8, karena itu terakhir langsung saja. Maka hasil dari soal nomor 13, operasinya itu adalah jawabannya 8,42. Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, soal nomor 14. Hasil dari 7,42 kita kurangi dalam kurung 275% ditambah dengan 2,06. Di situ ada kelihatan dalam bentuk desimal. Maka nanti diharapkan hasil akhirnya dalam bentuk desimal. Tulis soalnya dulu. Kemudian perhatikan. Dalam soal tersebut ada satu bentuk yang lain yang belum desimal, yaitu dalam bentuk persen. Nah, maka ini kita harus jadikan dulu dalam bentuk desimal. 275% artinya 275 per 100. Maka kalau sudah seperti ini kita bisa langsung, karena sudah penyebutnya 100, maka kalau 100 itu desimalnya 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 2,75. Seperti itu. Karena sekarang sudah semuanya desimal, maka langsung kita operasikan. Kita tulis. Nah, langsung itu lihat 7,42 dikurangi 2,75 ditambah dengan 2,06. Karena itu ada dalam kurung, maka kita harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Perhatikan. Nah, hasilnya itu dikurangkan. Ingat ya, pengurangannya disusun pendek. Dan hasil terakhirnya yaitu 2,61. Mudah ya untuk soal nomor 14. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Perhatikan dulu soalnya. Soal nomor 15. Hasil dari 85% ditambah 2/5 dalam bentuk persen. Berarti hasil akhirnya diminta dalam bentuk persen. Kita ubah dulu yang belum persen. Perhatikan di kotak merah. 2/5 kita akan ubah menjadi persen, tapi kita harus menjadikan penyebutnya menjadi per 100. Maka di situ atas bawah kita harus kali 20. Agar hanya jadi 100. Nah, maka hasilnya 40/100. Sudah? Sekarang kalian bisa ubah 40/100 sama artinya dengan 40%. Kalau sudah seperti ini, kita tulis hasilnya 85% ditambahkan dengan 40%, hasilnya adalah 125%. Mudah juga ya. Nah, selanjutnya kita lanjut soal nomor 16. Ketika ingin berlibur, Nita dan adiknya masing-masing membawa 1 koper. Koper Nita mempunyai berat 12 kg, sedangkan koper adiknya mempunyai berat 8,76 kg. Berapa selisih kedua koper tersebut? Ingat kata kuncinya di pertanyaannya yaitu kata selisih. Maka kita harus mengurangkan berat kedua koper ini. Jadi kita buat dulu karena ini
soal cerita, maka kita tulis kalimat matematikanya. 12 kita kurangi dengan 8,76. Lalu caranya, perhatikan ya. 12 kita susun ke bawah 8,7. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, jika pada pengurangan desimal kita mau mengurangkan tapi kok atasnya ini kita bisa kosong itu seperti itu, kita bisa tambahkan dengan angka 0. Lihat contohnya. Nah, udah kan? Setelah itu kita bisa kurangkan. Karena nggak bisa, maka kita pinjam angka yang paling depan. Jadi kita tulis 1. Kemudian karena kita lihat ya di situ ya. Terkadang ini sepele, tapi anak-anak kurang jeli, kurang teliti. Nah, kita pindahkan 10. Nah, kita pinjam ke belakang sendiri 10 kurangi 6, hasilnya 4. Kemudian 9, tadi sudah dicoret ya, dari 10 kita kurangi 7, hasilnya 2. Kemudian 11, bisa 11 Bu, lihat. Nah, karena 1 bergabung dengan 11, kita kurangi 8, hasilnya. Maka selisih kedua koper itu hasilnya adalah 3,24 kg. Udah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. 17 juga termasuk soal cerita. Maka nanti ada cara dan juga jadi seperti soal nomor 16. Toko beras Jaya Abadi mempunyai persediaan beras sebanyak 150 kuintal. Sebanyak 30,75 kuintal sudah dijual pada pagi hari. Pada sore hari sebanyak 50,5 kuintal sudah berhasil terjual kembali. Berapa sisa beras yang dimiliki toko beras Jaya Abadi? Perhatikan. Dalam hal ini di soal dijelaskan ada persediaan kemudian terjual, maka akan berkurang. Kemudian sorenya lagi juga terjual, maka juga berkurang. Maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan pengurangan. Keduanya merupakan pengurangan dari pecahan desimal. Maka anak-anak kita tulis kalimat matematikanya dulu. Lihat seperti itu ya, karena dikurangi 2 kali. Kemudian kita tulis caranya. 150 kita kurangi dengan 20,7. Karena kosong sama dengan pembahasan sebelumnya, kita beri 0. Perhatikan, yang dicoret yang memiliki angka selain. Kita pinjam paling itu. Kita pinjam seperti yang tadi ya. 10 kurangi 5, 5. Terus 9 kurangi 7, 2. Kemudian 9 ini. Perhatikan, 5-nya sudah dicoret jadi 4. 4 kurangi 3, 1. Dia 1 tidak ada temannya di situ, tinggal turunkan 1, 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya sampai di sini tidak selesai begitu saja. Kamu masih punya satu lagi, yaitu kamu harus mengurangkan hasil ini dengan 50,5. Tulis. Nah, perhatikan ya. Nah, penyusunannya harus sesuai dengan nilai tempatnya sejajar. 5 tidak ada. Nah, sekarang 2 karena ini harus pinjam depannya, pinjam 9, 8, 12, 7. Kemudian dikurangkan 8, 11 kurangi 5. Jadi hasilnya adalah, jadi sisanya beras yang dimiliki toko berasnya jadi 68,70. Seperti ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Untuk membuat satu setel seragam, seorang anak memerlukan 2,5 meter. Kemudian untuk celana 1,65 meter. Di situ diminta bahan yang digunakan untuk membuat baju, jadi termasuk sisanya. Sisanya itu berapa yang bisa digunakan untuk membuat baju. Ada keterangan hasil dalam bentuk pecahan desimal. Yang belum desimal kita desimalkan. Perhatikan.
2/5. Mengapa di situ kok ada tanda kurung? Karena mempermudah. Kemudian yang belum pecahannya kita sisihkan 2/5. Kita kali, karena kita akan membuat penyebutnya menjadi per 10. Karena kita bisa pilih per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Kita pilih yang lebih dekat per 10, maka 5 kalikan 2, maka menjadi 4/10 artinya kan 0,4. 0-nya tambahkan 2 jadi 2,4. Seperti itu mudah. 2,4 kita kurangi 1,65. Kita susun. 0 untuk membantu ya, pinjam ke depannya. 3 terus jadi 7. 13 di situ 0,7. Jadi bahannya untuk membuat baju 0,7 satuannya. Lanjut ke soal nomor 18. Sudah, sekarang nomor 19. Di bulan Mei, ayah memiliki persediaan beras sebanyak 3/4 kg. Selama bulan Juni sudah digunakan sebanyak 1,8 kg. Kemudian digunakan sebanyak 50% pada bulan Juli. Berapa kilogram berat beras yang dimiliki ayah sekarang? Nanti kita menghitung sisa lagi. Nanti ada 2 operasi hitung di sana. Catatannya dalam bentuk pecahan biasa saja. Tapi kalau di sini Bu Etra memang membuatnya agar lebih mudah, Bu Etra sederhanakan dulu dan pecahan desimal, nanti hasil akhirnya baru Bu Etra gunakan ke pecahan biasa atau campur. 3/4 kita ubah dulu jadi pecahan desimal. 3/4 kita kalikan 25/25, 75/100 hasilnya. Perhatikan, lihat ya videonya. Jadi itu tinggal kita 3,7. Jadi sambungannya tinggal koma belakangnya. Kemudian setelah itu kita masukkan. Sebelum masukkan jangan lupa ya 50%-nya juga kita berikan pecahan desimal. 50/100 jadinya 0,5. Lalu kita masukkan 1,8. Ini kita kurangkan, hasilnya jadi berapa ya? 1/1 ya, 1,95. Kita kurangkan dengan 0,50. Kemudian hasil terakhirnya adalah 1,45. Nah, 1,45 di sini kita akan buat pecahan campur. Perhatikan satunya, bilangan pokoknya kita sisihkan dulu. 45 artinya 0,45, 45/100. Kita sederhanakan jadi 1,9. Seperti itu. Selama pandemi COVID-19, keluarga Pak Rahmat mendapat bantuan beras selama berturut-turut dari 4,75 kg, 3,5 kg, dan 2,95 kg. Berapa kilogram berat beras seluruhnya? Berarti jelas ditambahkan satu persatu. Seperti ini. Nah, kalau tambah kita perlu bicara di 12 plus 2 nyimpen 1. Kemudian hasilnya kita tambahkan. Nah, terakhir 95. Kan ya 2, kemudian 2 di sini nyimpen 1, 12, 11. Seperti itu. Kita tulis kalimat matematikanya, jangan lupa satu-satu. Kemudian hasilnya berarti 11,20. Dan jangan lupa kalian juga tuliskan jadinya. Jadi berat beras seluruhnya ada 11,20 kg. Nah, anak-anak, seperti itu video tentang pembahasan latihan soal matematika persiapan ulangan dari nomor 11 sampai dengan 20. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah, silahkan kalian pelajari latihannya, kemudian pembahasannya. Siapa tahu nanti ada yang keluar saat ulangan. Juga kamu bisa terbantu loh dengan melihat video ini. Anak-anak juga bisa melihat, oh ternyata seperti ini caranya dan penjelasannya. Seperti itu ya. Terima kasih sebelumnya kalian sudah melihat video pelajaran hari ini. Bu Etra doakan semoga kalian bisa memahami dengan baik dan kalian juga bisa mempersiapkan ulangan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran setelah ini.
Oke, dadah.